Jadi untuk nutupin dia nggak keseringan lihat teman itu, saya makan di WC. Pernah saya makan di WC, makan buah pisang. Mm-mm. Udah kenyang biasa, jalan lagi kerja. Pokok prinsipnya saya itu kenyang. Ya udah, kamu sore nanti jam 4 katanya. Kamu ke kantor ya. Nah, langsung bang senangnya aku udah nggak tahu lah. Tanpa mikir panjang. Iya, ya jam 4 belum jam 4 bang, jam setengah 3 saya udah ke kantor duluan. Nah, langsung kan, wah cepet banget. Nah, jadi dia bilang, kapan kamu bisa ngetol? Kapanpun bang, gue bilang. Mau hari ini, besok juga udah bisa. Dah, besoknya langsung saya suruh ngetol, kamu apa namanya disuruh motong pakaian lah. Motong pakaian ukuran apa? Aku bilang, pakaian mah pokok ada pakaian bekas juga nggak apa-apa bang. Karena motong itu punya kita yang bayar. Seragam. Pakaian Seragam. seragam ya. Saya nggak ada duit. Mulailah stabil makan minum. Makan minum, saya masak. Dari situlah awal mulanya saya kenal si Nining. Kenal lebih dekat lah, memang walaupun sebelumnya lebih kenal, udah kenal, tapi kenal lebih dekat ya sedih. Nining itu siapa? Siapa Iya, yang Nining? oh ya, Nining itu istri saya Oh, sekarang. istrinya. Ya, istri saya sekarang. Nah, si Nining ini kan Mahasiswi STIKes PAI ya juga? masih STIKes PAI, berhadapan dengan kosnya kan, kosnya saya kan. Iya. Soleha Mm. yang tidak pernah apa namanya lepas hijab lah. Saya pikir ini cewek yang sangat pas banget nih. Saya jujur, saya sama si Nining itu, kamu nih bukan hanya cocok jadi teman, saya bilang. Tapi kamu tuh cocok jadi teman hidup aku. Saya bilang kan. Tapi pikiran itu juga nggak cukup kuat untuk saya bisa bertahan. Karena memang susah. Karena bukan hanya makan aja nih pikir. Belum lagi kalau pas praktek itu kan ada biaya angkot. Iya. Ada biaya sekolah yang harus kita bayar. Seperti semester kadang nggak dibayar telat. Jadi itu sempat saya sedikit frustasi lah. Teman-teman nggak pernah sih tahu yang saya frustasi kayak gitu. Jadi saya udah buat surat cuti. Surat cuti, cuman tanggalnya belum saya buat. Cuman saya waktu itu berpikirnya pokoknya sebelum cuti, itu saya udah pindah dari asrama, udah pindah ke kos lagi. Udah nggak di asrama lagi? Di asrama lagi. Jadi saya mikirnya gini, pokoknya sebelum cuti saya usahakan harus dapat kerja. Tapi kerja itu yang nggak mengganggu kuliah lah. Setelah melewati udah beberapa bulan, saya bisa dikatakan sengsara lah dalam hal makan minum, berhemat dengan buah pisang. Jadi udah hampir 2 bulanan, saya bilang Bang Sekali, bisa nggak saya minta nomor Bang Ridwan, saya bilang. Dikasihlah sama beliau nomor Ridwan, saya hubungin. Aduh, katanya kan, kata Bang Ridwan itu kan, dia balas chatnya saya tuh, nggak ada lagi katanya, bukan untuk itu bagian mobile. Waktu itu kan mobile itu kayak pengganti gitu lah, pengganti ya orang yang nggak mau ngetol kita gantiin. Jadi saya selalu setiap malam setiap hari saya teror terus lah dengan chat itu, karena telepon nggak diangkat, tapi saya nggak putus asa. Udah sekitar 1 bulanan lebih lah mungkin saya ngerayu beliau. Jadi udah ke puncaknya lah. Udah ke puncaknya, mungkin berapa hari lagi saya akan menyelesaikan semester kedua dan mau cuti. Udah rasa nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Jadi tetap hubungin. Udah berapa hari kemudian saya nggak ngubungin dia. Semester kedua juga udah mau lewat. Udahlah. Saya pikir untuk cuti juga nggak. Kabar dari Bang Ridwan ini belum ada? Ya, belum. Nggak ada masalah untuk saya cuti kan. Jadi lewat semester kedua, telepon Bang. Ditelepon sama Bang Ridwan? Pas saya lagi keluar. Saya waktu itu keluar beli mie kalau nggak salah aku. Pakai uang logaman. Tapi masih kuliah, belum sempat cuti ya? Belum sampai ya? Cuman udah selesai semester kedua, udah tenang lah pikirannya kan. Libur ya? Ya, libur. Jadi aku beli mie keluar pakai uang gopean waktu itu. Ada telepon 4 kali masuk panggilan terjawab. Dari Bang Ridwan. Langsung seketika saya telepon balikan. Anies, kapan kamu bisa ngetol? Pertanyaan langsung seperti itu. Hari ini aja saya siap Bang. Ya udah, kamu sore nanti jam 4 katanya. Kamu ke kantor ya. Langsung Bang senangnya aku udah nggak tahu. Tanpa mikir panjang. Iya. Ya jam 4, belum jam 4 Bang. Jam setengah 3. Saya udah ke kantor duluan. Langsung kan. Wah cepet banget.
Nah, jadi dia bilang, kapan kamu bisa ngetol? Kapanpun bang, gue bilang. Mau hari ini, besok juga udah bisa. Dah, besoknya langsung saya suruh ngetol, kamu apa namanya disuruh motong pakaian lah. Motong pakaian ukuran apa? Aku bilang, pakaian mah pokok ada pakaian bekas juga nggak apa-apa bang. Karena motong itu punya kita yang bayar. Seragam. Seragam. Ya? Saya nggak ada duit. Jadi banyak pakaian bekas, kamu mau pakaian bekas, tapi ini katanya udah bekas orang ukurannya besar-besar semua, nggak apa-apa bang. Jadi saya lihat ternyata masih bagus semua bajunya, baju celana seragam tol itu masih bagus semua. Iya. Untuk ngecilin itu kan nggak mahal, cuma 5.000, 10.000 kan. Iya. Dah, saya pakai bekas aja nggak ada saya beli baru kan. Dah, hari keduanya langsung ngetol. Dari ngetol itulah saya. Itu di training dulu kan gimana? Di training 3 hari pertama di training. Didampingi ya? Dampingi, karena kan untuk ngembaliin uang, untuk apa namanya itu, untuk cepat gimana cara ngembali. Waktu itu kan tolnya masih nggak pakai ini kan, nggak pakai kartu kan. Tunai semua ya? Tunai semua. Belum ada non tunai waktu belum ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Orang-orang tertentu aja waktu itu, sedikit banget. Jadi pas masuk tol 3 hari pertama itu, saking semangatnya itu saya sangat cepat sih, kerjanya cepat, cepat banget. Jadi dari situlah mulainya saya bisa lancar lah makan minum, udah mulailah stabil lah seperti manusia normal pada umumnya. Jadi sebelumnya nggak normal ya? Iya nggak normal, nggak normal lah bisa dikatakan. Kami itu kan mobile, waktu itu kami bertiga, nggak salah, ya mobile di situ. Jadi pengganti bang. Jadi ada di situ kan kolektor, outsourcing. Jadi ada 2 kan. Jadi kalau mereka nggak mau ngetol kita yang gantiin. Oh gitu. Dia nggak mau ngetol kita yang gantiin. Kalau dia lagi berhalangan atau acara apa, satu hari itu, satu shift itu gantiin? Iya, satu shift itu kita gantiin. Nah, dia bayarin kita 150 seandainya. Berapa jam kerjanya? 8 jam. 8 jam. Jadi kalau nggak sekolah, nggak kuliah, saya sampai 2 shift per hari. 2 shift satu hari? Pernah saya sampai 3 shift. Jadi 24 jam kerja. 24 jam kerja? Iya, 24 jam, nggak ada ganti. Itu sampai sakit. Sakit. Berapa kali 24 jam kerja itu? Itu awal-awal itu karena saya mikirnya uang aja kan, asal ada uang, semangatnya ya kerja ya, untuk semangat, untuk biaya kuliah. Jadi saking semangatnya ya saya nggak ngerasa capek aja, semangat aja. Persip itu 150, jadi ngambil 2 shift 300. Itu di luar uang lebih. Jadi sehari itu kadang bersih itu bisa sampai 500.000 pendapatan sehari. Wah, saya bilang ini seperti kayak mimpi. Itu 1 bulan 2 bulan pertama itu bang, saya ngerasa ini beneran nggak sih? Karena sebelumnya saya nggak pernah pegang uang sampai sebanyak itu ya. Sebanyak itu, apalagi dalam pendapatan sehari, gitu kan? Seperti ketiban durian runtuh. Iya, kayak masih nggak yakin aja. Ini bisa lama nggak ya aku kerja di sini? Aku masih takut malah. Aku berharapnya masih bisa lama kan. Ternyata ya sampai selesai gitu kan, sampai aku sendiri yang mengundurkan diri. Dan saya bekerja di situ, salah satu bagian admin gitu, kita tuh Bang Budi, orang nyicil itu dalam 1 bulan itu kan uang semester itu paling 3 kali atau 2 kali, bahkan ada yang langsung cash. Aku sampai belasan kali. Apain? Nyicil uang sekolah. Karena saking nggak mau aku boros, jadi pendapatan sehari hari ini, besok kuliah kasih sama Pak Budi, bagian admin kita. Cicil, dapat lagi cicil. Saya paling pegang uang itu 50.000, 20.000, 30.000. Karena setiap hari pendapatan. Semenjak saya kerja di tol, mulailah stabil makan minum. Makan minum, saya masak. Dari situlah awal mulanya saya kenal si Nining. Kenal lebih dekat lah. Memang walaupun sebelumnya udah kenal, tapi kenal lebih dekat ya sedih. Karena kosnya dia tuh berhadapan dengan kos saya kan. Nining itu siapa? Ya, Nining? Oh ya. Nining itu istri saya sekarang. Istrinya. Ya, istri saya sekarang. Si Nining ini kan mahasiswi STIK SPAI juga? Iya, mahasiswi STIK SPAI. Berhadapan dengan kosnya saya kan. Iya. Jadi setiap kali saya ngetol, saya selalu titipin uang 40-30 ribu untuk beli sayur. Kalau di Jakarta kan 40-30 ribu itu kan untuk beli sayur itu banyak banget itu. Buat dimasak ya? Iya. Minta tolong dia masak lah. Dia yang masak ya? Iya, dia udah masakin. pacaran? Iya. Udah? Belum pacaran. Minta tolong. Baru kenal ya? Minta tolong. Pas pulang ngetol, persediaan yang dia masak itu dengan uang 40.000, 30.000 saya tinggal itu udah kayak di ini bang. Kayak kayak makanan prasmanan gitulah. Dibuatnya ada tahu goreng, ada ikan goreng, ada semua ya?
ada sayur apa namanya itu sayur-sayur bening gitulah dia buat, ada sayur bening, sambal dan lain sebagainya. Pokok, waduh ini keren banget ini setiap hari. Aduh. Jadi dia juga ikut saya makan gitu kan, makan. Karena kita kan awalnya memang teman kan, kayak adik-beradik gitu lah. Setiap hari saya minta tolong dia. Setiap hari minta tolong dia, masak, makan, minum, semuanya. Dia jurusannya D3 keperawatan. D3 keperawatan juga. Dan saat itu masih satu tingkat. Iya, masih satu tingkat. Nah, jadi berjalannya waktu saya ngerasa nyaman gitu kan, bahkan saya pernah minta tolong dia nyuci pakaian juga, itu masih teman itu, masih teman. Berapa lama teman sama Nini? Saya belum dikatakan pacaran itu mungkin adalah 2 bulan ya. 2 bulanan saya ngerasa ya terbantu lah. Saya kerja tapi pas pulang juga makanan udah siap, udah ada makan bersih gitu kan. Dari situlah saya ngerasa nyaman kan dengan dia kan. Ya udah, jadi setiap orang tuanya nelpon, kakaknya nelpon juga, dia tahu. Udah kenal, gitu kan, kenal sama keluarganya juga ya. Nah, jadi si Nining juga mungkin ngerasa nyaman sama saya kan, karena saya salah satu orang yang menurut dia yang jarang ditemukan lah ibaratnya. Kerja keras ya. Pekerja keras berjuang. Jadianlah di situ. Ya, jadianlah dari situ. Ya, dari situ jadian. Nah, itulah awal mulanya saya jadi. Dan sampai sekarang menjadi bidadari lah dalam hidup saya. Iya. Terus setelah itu kan semester berapa tadi? Udah tingkat 2 ya? Iya, tingkat 2. Sampai selesai itu udah lancar ya, kuliah pun udah lancar, ekonomi pun juga udah gak ada masalah. Bahkan saya 2 kali gonta-ganti motor, Bang. Orang yang kerja penghasilan sendiri bisa gonta-ganti motor. Terus orang tua tahu nggak? Mereka tahu saya udah kerja. Udah kerja. Dan kuliah juga. Terus sambil kerja tahu nggak? Mereka udah lama juga mereka tahu. Pas itu pun mereka tahu pas saya pulang. Pas saya pulang Lebaran tahun 2011. Saya pulang, saya bilang saya dapat kerja. Terus kata, ya lempong-lempong aja orang tua yang ini kan. Nggak terlalu yang apa gitu. Padahal perjuangan saya untuk dapat kerja itu udah setengah mati. Iya. Jadi itulah awal mulanya saya bisa kenal sama Nining dan saya bisa menyelesaikan kuliah. Saya bahkan berhenti dari Jasa Marga juga berhenti dengan cara baik-baik karena waktu itu kan mau fokus susun KTI. Jadi pas tahun 2013 awal di tol itu ada bagian mobile itu mau dihapus semua. Jadi bagian kami yang mobile di Jasa Marga ini kan kami bertiga itu mau diangkat. Jadi staf karyawan tetap di situ dan orang-orang pada bangga semua yang udah ngabdi 11-an tahun jadi mobile itu ada 3 orang ya termasuk ada 3 orang ya. Sedangkan saya hanya berapa tahun aja di situ dan udah mau diangkat karena mau dihapus, nggak ada lagi mobile. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk nggak mau diangkat karena posisi kalau saya diangkat saya sudah pegang jadwal ngetol. Jadi bisa aja tujuan utama saya kuliah jadi bisa nggak selesai karena saya terlalu senang dengan pendapatan ya karena kita udah ada tanggung jawab. Iya, ada jadwal. Iya, karena di tol juga penghasilan kalau dibandingkan mohon maaf perawat di Jakarta itu jauh banget. Masih jauh lebih gede di tol lah waktu itu ya. Iya. Jadi kalau saya tertarik dan saya ini ya tujuan utama saya yang kuliah itu bisa ini saya pikir saya mengundurkan diri, saya bilang kan saya tetap masuk perawat aja. Waktu itu saya berhenti di tol Buna 5 dengan satu alasan mau menyelesaikan KTI waktu itu, fokus dan karena biaya untuk semester ke-6 terakhir udah waktu itu kalau nggak salah sisa 2 jutaan. Saya bisa menyelesaikan sampai ikut wisuda itu sebuah kebanggaan lah. Yang awalnya rasa nggak yakin gitu kan bisa wisuda dan 1 bulan sebelum wisuda kan ada jeda tuh untuk udah selesai KTI kan boleh libur tuh. Saya balik ke Kalimantan, saya ambil mama aku aja yang ikut ke sini. Gimana tanggapan dari orang tua? Kalau mama saya kan sekali lagi saya bilang orangnya nggak berpendidikan. Jadi kalau diajak itu ya nggak tahu lah senangnya caranya dia saya nggak tahu kan. Iya biasa aja, Batang saya ajak ikut wisuda dia. Dan salah satu kebanggaan saya baik ngajak kuliah ke Jakarta yang sebelumnya Nangapino aja nggak pernah.
Iya. Asli bang, nggak pernah dia kena Ngapino. Dan dia langsung lewat tuh. Ngapino langsung lewat. Ngapino itu apa? Ngapino Tempat apa? kabupaten. Kabupaten. Kabupaten yang nggak terlalu jauh menurutku, tapi dia nggak pernah. Dan dia langsung ke Jakarta, dan itu walaupun bagi orang-orang ya itu hal kecil, tapi bagi saya tuh sesuatu hal yang besar gitu kan. Ngajak dia bisa ke Jakarta, 1 tahun dia ikut saya di sini. Saya waktu itu kerja di rumah sakit Karolus. Jadi nggak ada waktu untuk saya ngajak. Sebenarnya kan saya mau ngajak dia ke Bandung, ke Jogja, ke Bogor gitu kan kalau ada waktu. Cuman kan susah. Apalagi baru 1 tahun kerja, ibaratnya kita nggak dapat waktu yang banyak lah. Karena cuti waktu itu kan cuma dapat 1 tahun tuh 6 kali. Jadi kita kan udah menikah kan dengan dia, kan dia datang juga ke Jakarta, dia kuliah, nah saya kerja. Dah, mama juga ikut. Waktu itu kan pas dekatnya saya sama si Nining yang udah terlalu lama dekat, dan orang tuanya juga tahu, dan juga saya tahu kebaikan Nining, soleha, yang tidak pernah apa namanya lepas hijab lah. Saya pikir ini cewek yang sangat pas banget nih. Saya jujur, saya sama si Nining itu benar-benar yang dari hati saya, yang saya suka dari dia itu karena pertama dia baik, baik banget. Dia ibaratnya mau masak, yang hanya teman gitu kan. Dia bukan hanya baik sama saya sih, sama teman-teman cewek yang lain juga dia sangat orang yang sangat ini kan, sangat kalem dan sangat inilah, sangat baik lah dengan yang lain-lain. Jadi itu yang membuat saya ini kalau jadikan sampai ke pernah gurauin dia tuh, mungkin dengan YouTube ini dia bisa lihat channel YouTube ini. Semoga dia bisa dengar. Waktu itu saya ingat waktu itu ya saya bilang ke dia, waduh kamu ini bukan hanya cocok jadi teman, saya bilang, tapi kamu tuh cocok jadi teman hidup aku. Saya bilang kan, dari itulah awal mulanya kan, dari perkataan canda-canda kecil itu, dan kita makin dekat, dan saya sampai memutuskan bilang kita jadian aja lah gitu kan. Jadian pacaran dulu dia. Iya, pacaran. Ta'aruf ya. Iya, kalau dia tuh kan orangnya baik banget. Soleha banget kan. Jadi pacaran gitu juga dihubungin keluarganya. Kakaknya, abangnya. Jadi saya pikir saya nggak bisa main-main nih sama perempuan ini kan. Saya bisa nggak main-main. Ya udah. Nah waktu itu belum wisuda ya? Belum. Tapi saya udah menyelesaikan ini. KTI udah. Saya di istri nggak tahu kenapa dia cuti 1 tahun. Cuti 1 tahun, aku tetap masih di Jakarta. Cuti 1 tahun. Alasannya dia cuti apa? Alasan cuti ya salah pribadi lah. Oh. Karena udah serius saya sama si istri, jadi saya datang ngubungin. Saya nggak datangin awal. Saya ngubungin kakaknya. Kakaknya bertanya, kamu seriuskah mau suka sama Nining, dan kamu tahu kan resikonya kalau suka sama Nining kamu harus mualaf. Saya tanpa ragu, saya udah memutuskan sudah sejak lama, saya bilang saya ingin nikah sama Nining, dan saya tahu saya harus mualaf, saya bilang, dan saya udah ikhlas, dan saya juga dengan hati saya ingin masuk Islam, gitu saya bilang kan. Jadi kakaknya masih nggak terlalu yakin lah waktu itu, nggak terlalu yakin. Saya suruh paman saya datang. Karena sampai sih saya di Jakarta kan. Saya suruh paman datang untuk nyamperin keluarganya. Karena paman saya kan orangnya paham tentang adat istiadat kayak gitu kan. Lincah lah kalau untuk jalan-jalan sendiri kemana tuh lincah. Jadi saya minta tolong paman, dan paman mau. Dan waktu itu ya dari situlah mulanya. Dan orang tuanya percaya kan, karena ada yang perwakilan gitulah yang datang. Dari situlah kita tentukan hari tanggal menikah tahun 2013. Habis menikah kita balik lagi ke Jakarta. Nining lanjut kuliah, saya kerja, dan mama juga ikut di sini. Karena mama kan sendiri kan, tinggal di kampung. Jadi ikut ke Jakarta 1 tahun dia. Mama sama bapak kan bisa. Jadi makanya saya ajak ke sini kan. Bisa udah lama lah, waktu saya masih kecil. Jadi 1 tahun saya kerja, istri selesai kuliah, kita masih di Jakarta. Udah selesai kuliah dia kan saya mau suruh masuk di rumah sakit tempat saya kerja. Nah, cuman kan di situ harus lepas hijab kan, dia nggak mau. Itu kan rumah sakit Katolik, rumah sakit Karolus. Nah dia nggak mau. Nah ya udahlah, kalau nggak mau nggak apa-apa.
Nah, jadi dia 1 tahun lah nemenin saya kan, saya untuk mencukupi 2 tahun. Nah, jadi 1 tahun dia nggak kerja lah ibaratnya. Jadi saya masih kerja dan dia nggak kuat untuk nggak kerja, itu kan nggak kerja, baliklah dia ke Kalimantan. Balik ke Kalimantan dan posisi dia sekarang masuk di Puskesmas dan sampai sekarang dia buka praktek mandiri di desa dia sendiri dan desa mereka kan terdiri dari 3 dusun. Dan jumlah jiwanya sangat banyak sekali di situ. Dan cukuplah. Dan di situ sampai sekarang masih betah dia. Nggak mau pindah-pindah lagi. Dia memutuskan untuk balik ke Kalimantan. Nah, balik ke Kalimantan, praktek, izin Puskesmas. Ya, terus masnya tetap kerja di Jakarta? Ya, aku waktu itu menyelesaikan kontrak kerjaku, habis itu kalau balik lagi tahun 2015 awal. Jadi 1 tahun lah LDR sama dia kan. LDR dia kerja, dia buka praktek mandiri dan cukup berhasil lah saya lihat kan. Dia senang buka praktek mandiri karena kan walaupun mandiri praktek tapi izin dinas gitu kan. Dinas melalui puskesmas setempat dan penanggung jawabnya dokter gitu kan. Karena memang komitmen saya dari awal kan saya selesai, paling nggak saya harus mengabdi dulu tempat saya sendiri kan. Sesuai dengan janji saya sendiri lah terhadap masyarakat di situ. Nah, sampai sekarang saya masih di situ buka praktek mandiri. Buka praktek mandiri Buka juga. praktek mandiri. Dan istri pun buka praktek mandiri juga di daerah tempat Iya. tinggalnya. Iya. Ya, masyarakat juga sampai sekarang masih mengharapkan saya masih lama di ini. Berapa tahun buka praktek? Udah berapa tahun ya? Dari tahun 2016. Atau pengurusan buka praktek itu susah nggak? Enggak, karena kita lalu puskesmas kan. Jadi ada sedikit terlewat ceritanya. Dari pas masuk puskesmas, aku 2 3 tahun aku di praktek kan puskesmas, tapi aku juga buka praktek di kampung, di desa dua desa. Nah, tahun 2019 masuklah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan dan konservasi alam. Nah, itu di desa tempat saya praktek. Nah, 4 tahun di situ dari tahun 2019 sampai tahun 2022 akhir. Nah, jadi saya bergabung lagi di situ. Tempat saya yang praktek itu. Jadi kalau dikalkulasikan dari praktek mandiri sama itu, saya lamanya di tempat saya itu ya kurang lebih dari tahun 2016 itu. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti 7 tahun. Saya sampai sekarang masih di kampung sendiri lah, 7 tahun gitu. Kerja di puskesmas. Puskesmas sambil buka praktek di 2 desa tempat saya. Nah, udah tuh tahun 2019 masuk di yayasan yang bergerak di bidang kesehatan dan konservasi alam, itu LSMD. Nah, itu 4 tahun sampai tahun 2012 dari 2019. Nah, udah itu yayasan itu tutup, pindah ke tempat lain. Nah, saya lanjut lagi di situ. Lanjut di apa? Lanjut di tempat yang desa itu tadi, yang tempat dulunya kan diisi yayasan kan. Yayasan pindah, saya ngisi itu lagi. Itu kan punya pemerintah. Dan sampai sekarang. Jadi 1 desa itu nggak pernah kosong lah. Terus ketemunya kapan sama istrinya, sama keluarga? 1 bulan sekali balik. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali balik. Jaraknya berapa jam? Jaraknya 6-8 jam lah jarak. 6-8 jam. Sekarang sudah berjalan berkeluarga itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dan saya memiliki 2 anak. Dan anak pertama saya itu udah kelas 6 SD. Anak kedua itu naik kelas 2 SD. Yang pertama itu perempuan, Amira Gilansia namanya. Yang kedua itu Agra Mahardika Rafaik, itu kelas 2 SD. Dan sekarang masih proses untuk penambahan lagi. Ada anggota baru ya? Ya, masih proses. Dan sekarang kita udah ngerasa nyaman lah. Nggak kepengen mau kerja di rumah sakit, nggak pernah kepengen mau kerja ini. Ke puskesmas. Pokoknya kita ngerasa nyaman aja sih buka praktek sendiri gitu, Mas. Apa sih kelebihannya buka praktek sendiri dengan kerja di rumah sakit? Ya. Kalau buka praktek sendiri itu selain kalau maaf ngomong ya kita mikirnya materi, pendapatan masuk ke kita, tapi kita berasa banget membantu orang. Nah, kita terasa banget bantu. Apalagi kalau lagi datang ke tempat kita nggak bawa uang. Apalagi pas dia lagi sakit, sana maaf anggap aja lah dia muntaber sananya.
dia nggak punya uang, datang ke kita sembuh. Dan dia bilang, saya nggak punya uang, saya minta lah. Nah, dan kita apa ya, ngerasa senang aja sih kayak gitu. Suatu kebanggaan tersendiri ya. Bisa membantu orang ya. Bisa membantu orang. Kalaupun kita nggak bisa ngasih uang banyak ke orang, paling nggak kita bisa membantu seperti itu, ya udah suatu kebanggaan lah. Karena perawat ini kan selain dia mempunyai STR, surat tanda registrasi, dan dia juga harus punya SIP, surat izin praktek kan. Dan itu udah boleh dikeluarkan dari dinas kesehatan. Dan itu kalau dulu kan hanya bidan yang gampang. Makanya saya pikir adik-adik semua untuk ngambil perawat itu salah satu langkah yang sangat tepat. Karena kan kalau dulu kan mikirnya, wah kalau perawat susah untuk terima bersalin apa segala itu ini kan. Kalau sekarang kan kita udah punya izin, kenapa harus takut gitu kan? Kayak saya sendiri lah, saya kan laki-laki, saya udah berapa banyak yang nolong persalinan gitu kan. Mungkin dengan channel YouTube ini juga mereka bisa tahu kan bahwa perawat juga udah banyak gitu nolong persalinan, karena kita juga belajar maternitas kan. Belajar maternitas yang belajar tentang persalinan, tentang perawatan ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi perawat ini belajarnya sangat kompleks saya pikir. Kita belajar tentang hekting, kita belajar tentang perawatan luka, kita belajar tentang maternitas, kita belajar tentang kimia farma, kita belajar tentang obat. Jadi kompleks umum yang kita pelajari semuanya. Apalagi sekarang dengan izin SIP itu sangat gampang sekali buka praktek mandiri. Apalagi kalau puskesmas juga ada izinnya, ya udah kita udah bebas, kita ibaratnya bebasnya tenang lah ibaratnya. Kita ada punya pelindungan hukum lah. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah berubah untuk berpikir mau masuk rumah sakit. Karena kita sendiri bosnya. Jadi masukan nih buat alumni-alumni dari Stikes PAI ya, yang ingin buka praktek mandiri. Jadi pengurusannya seperti apa? Buat adik-adikku semua yang mau masuk, yang udah masuk perawat sekarang, itu adalah salah satu pilihan yang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena sekarang ini kan perawat bukan hanya bidan, bukan hanya dokter, kita juga bisa buka praktek mandiri. Karena dulu kalau untuk buka praktek kan agak susah. Praktek mandiri sekarang ini udah sangat mudah sekali. Asal kita melalui puskesmas, udah. Walaupun disebutnya memang status kita status magang. Memang statusnya magang sih sebutannya itu. Tapi kita praktek mandiri. Tapi kita legal di pemerintah itu legal. Jadi kita menolong persalinan, nolong buka jahitan, angkat jahitan, jahit, dan lain sebagainya. Pokoknya kita udah legal lah. Bukan malpraktek sebutannya. Maka oleh sebab itu, tak ada semua, jangan khawatir lah, wah lu kerja di mana nanti, gitu kan. Aduh, pokoknya untuk perawat ini lapangan pekerjaan itu sangat luas sekali. Jadi adik-adikku semua fokuslah untuk belajar, fokuslah untuk menyelesaikan tugas-tugas mana yang belum selesai, nilai yang jelek diperbaiki, jangan sampai kita menghabiskan anggaran yang sangat besar dari orang tua. Jangan bangga dengan kamu beli HP, iPhone, apa semua. Kalau lagi itu pemberian orang tua tuh jangan bangga. Kita boleh bangga kalau itu pembelian kita sendiri, beli kita sendiri, penghasilan kita sendiri. Jangan gengsi lah. Gengsi itu membunuh kita. Jadi kalau buka praktek pun nanti udah selesai, tetap aja cari pengalaman dulu lah di sebuah rumah sakit mana gitu kan. Untuk pengalaman di lapangan. Jangan langsung juga. Jangan langsung ke puskesmas tapi minta ke desa atau pustu gitu, nggak boleh. Bukan nggak boleh apa, karena pengalaman kita kan belum mumpuni kan untuk menolong orang bersalin, nolong orang sananya patah tangan dan lain sebagainya. Jadi perlu pengalaman juga. Kalau saya sendiri sih sangat menikmati untuk praktek mandiri, menikmati untuk sirkumsisi. Sirkumsisi itu kitan sunat. Bahasa medisnya kan sirkumsisi. Dan saya juga sangat senang bisa membantu orang dengan persalinan dan banyak hal lah. Dan sampai sekarang saya sendiri masih sangat dipercaya orang untuk tetap bertahan di desa saya sendiri. Jadi adik-adik semua nanti kalau sudah selesai cari pengalaman dulu, dan itu balik aja deh ke tempat yang mana kosong lah, di tempat kita sendiri. Jangan sampai kita udah selesai kita lupa dengan janji-janji kita,
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi kan, itu kan udah janji kita kan. Untuk buka praktek mandiri di tempat Iya, kita tinggal ya, untuk di buka kampung praktek halamannya. mandiri, baliklah ke tempat-tempat yang kosong. Seandainya tempat kita penuh ya, tempat kita ada postonya, dah isi aja. Minta izin puskesmas, praktek berapa bulan di puskesmas, dah kita balik aja ke posto. Di desa kan sekarang ada banyak macam nama kan. Nah, ada sebutan rumah bersalin, ada pustu, pustu itu bukan sebuah pembantu, ada polindes dan banyak. Jadi marilah kita bersama-sama bangun daerah-daerah yang sangat terpencil dan jauh dari jangkauan kesehatan untuk membantu. Karena membantu orang itu kan nggak harus kita kasih uang satu-satu kan. Kita nggak punya uang segitu. Jadi marilah bantu orang dengan kita berada di tempat kita sendiri, menolong orang saat orang susah, seperti sakit, nah itu udah bagian dari membantu gitu. Mungkin itu aja sih, kalau memang ada di hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, mungkin ada sedikit menyinggung tanpa saya sadari, adik-adik teman-teman semua yang nonton channel ini, saya mohon maaf. Jika ada memang tadi hal-hal yang perlu ditanyakan, mungkin terkait praktek, terkait apapun lah, boleh komen di ini di channel ini. Kiranya komen yang membantu lah, membangun lah. Nanti komentarnya, balas komentarnya langsung dari Mas Anius. Iya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, seperti caranya buka praktek mandiri atau seperti apa, pengalaman-pengalaman yang lainnya, pun bisa diceritakan di sana. Teman-teman sahabat PHI semua, cukup sekian dulu wawancara eksklusif kita bersama alumni Stikes Persada-Usada Indonesia Angkatan 2013. Anius, yang membuat kita terharu ya cerita pengalaman masa lalunya Mas Anius dalam menggapai cita-cita selama kuliah di Stikes PHI. Manis pahitnya dilalui dan tidak pernah putus asa. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin. Selagi berlalu, badai itu pasti berlalu. Pasti berlalu badai ya kan? Oke, terima kasih Mas Anius telah meluangkan waktunya untuk bercerita, berkisah di kesempatan kali ini. Ya, terima kasih. Saya senang juga bisa berbagi cerita lah. Semoga dengan kisah-kisah ini, pengalaman dari Mas, bisa motivasi adik-adik yang saat ini yang lagi kuliah, atau siapa saja yang nonton video ini. Sukses buat karirnya, buat prakteknya istri juga. Salam buat keluarga di rumah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu.